sohasurahan diharoroni Tuhata Yesus Kristus. Habo satu ibana nama jauh hamu sai pasautonna doi ido sahadna. Horas madi kita salut nama ngina. Songon nataida di rekaman di Minggu Sadarion dengan latar yang berbeda. Do naung takas tatada lataron ima latar belakang nih gerijata. Ado raso tabigi hata di Tuhata songon jami tadi Minggu Sadarion namanginan boloma pasatai pastoral siapa dita narojolo. Di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Desember 2020 menggabui kita minggu di Bagas Joro. Adik tunggu dong siap kita do manginang sama boto. Naunggui masuk kata Bagas Joro ingat minggu menggabui B. Mulai tanggal 10 Desember on. Jadi di hamu manginang nama merek rekaman on. Hami P di hari Minggu di gereja nungatong minggu. Alani lumobi di tanggal 20 di 2 minggu saminggu dan negro patu pauta do pesta gotilo di tongan Uriata alania manginang posrohanami tu pahatta do jala leonota do nadumenggan peliata songon makka mau leatehon dengan bahasa di mata tu kita salubutna di nama manggotil kita manggotil pasu-pasu itu hatta siana kapar karejoata di bagasan sa tahun boronon alani tapasat mana muli Roma hita rapma hita makkalason pesta gotiloni di tanggal 20 di Parabinggota. Uhud makkalason ulang tahun di Huriata naung 10 tahun mulai siang 10 Desember 2007 saat titikyon ngawarung di Huriata 10 tahun alani makkalason ini kita selalu namanginang tapasaha ma persembahan na umuli na terbaik na bui terpasaha kita di bagian las di roha laho patuluson akka pakubasion di tengah-tengah di Huriata. Ima manginang pastoral lipat dita sawotik di tikyon nuai tapi ima kata itu kata na siang sere Tesalonik 5 ayat 10 124 do topik minggu nama do mengulu sohasurahan di haroroni Tuhani di bahasa bahasa Indonesia didokon hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Di minggu-minggu yang lalu jelas dan sering sekali saya berkhotbah mengenai betapa kita harus bersyukur tentang bocoran soal masa-masa hari terakhir atau hari penghakiman. Bocoran soalnya adalah di mana di masa-masa hari terakhir penantian datangnya Yesus Kristus menghakimi orang yang hidup dan yang mati akan banyak kesusahan, akan banyak ratap tangis, akan banyak kematian, akan banyak nabi-nabi palsu yang membawa kepada kebohongan, akan banyak kemiskinan, akan banyak kelaparan dan kesulitan dan lain-lainnya. Itu bocoran soalnya. Maka karena kita sudah tahu bocoran soal, kita harus mempersiapkan itu. Sehingga ketika soal ujian itu datang, hari terakhir itu datang, kita mampu untuk melawannya. Itu pada minggu-minggu yang lalu. Dan khotbah pada minggu ini melengkapi itu semua. Di Advent yang ketiga ini kita diajarkan tentang rumus bagaimana mampu menghadapi soal ujian yang berat itu. Soalnya kita sudah tahu, rumusnya sekarang mau dikhotbahkan. Yang pertama yang disampaikan firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Tesalonika yang sekarang sampai kepada kita. Di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, itu rumusnya Bang Ina, salah satu rumusnya. Jadi ada 7 rumus dalam pasal ini yang mau disampaikan kepada kita, yang harus kita pelajari dan kita lakukan nanti ketika kita dalam keadaan susah, keadaan berat, apalagi di masa-masa hari-hari terakhir ini, hari penghukuman perkudi. Jadi yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Banyak sekali orang yang berduka mengatakan demikian. Salah satunya keluarga kami yang baru berduka. Ain polo dibuat dotorus arsak di rohai, ditangis cok dotorus, dipikiri dotorus, dipabuat dotorus, ido na olo mabailin. Ngawak pihami sa keluarga mang diborat di sitaonon, diborat di parlaw ni natutuay. Niyan dakudok nang borat iyan nang hualami hami, budak do penau borat. Boto hamu do manginang, hamu pe gudang do di tahun hamu di ay hamu namuran. Tetapi
Kalau terus diingat-ingat, kalau terus dipikir-pikirkan, kalau terus dibeban-bebankan di dalam hidup kita, maka itu yang mau membawa kepada kesesatan. Maka firman Tuhan melalui apostol Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bukan berarti ada pergumulan, ya saya bersukacita, keluarga kita yang meninggal dunia, ya saya bersukacita. Oh no, dang inon maksud namanya. Tetapi bagaimana kita mau melewati duka cita itu dengan mengalihkan pikiran kepada berkat Tuhan yang besar, kepada janji Tuhan yang akan kita terima nanti. Maka bersukacitalah. Apalagi masa-masa penantian. Kita tahu Yesus Kristus pasti datang seperti firman Tuhan yang mengatakan di ayat 24 tadi. Haposa do ibana nama Johamu sai pasauton nari. Jadi di situ kita harus mampu bersukacita karena apa? Tuhan berjanji bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita rasakan di dalam kerajaan surga. Yang kedua, rumus yang mau disampaikan kepada kita mengenai ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi dak asal-asal di dalam detai di buku ende. Tunghalak namar gogo si partangiangi. Ikon si partangiang do kita mengenang puasa. Molotung di bagasan lastiroha kita dan gabelilu kita alani. Lasmiro hatai melutung di bagasan hasusah kita dan gabelilu kita dibayar hasusah ini. Unang dan holan alani hasusaan ololilu kita. Alani lasmiro hati yang mengenang gudanggo hala Kristen dalilu. Alani seperti yang hitam. Dia sepuluh di dokter dapat tubuhan rumusnya mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka percayalah godaan-godaan setan, ujian-ujian yang Tuhan sampaikan, kita akan mampu melakukannya. Kita akan mampu melewatinya dengan baik. Kenapa? Kita bersyukur senantiasa, mengucap syukur selalu pada Tuhan. Jangan kita bandingkan rezeki atau berkat yang sampai kepada kita dengan berkat yang sampai kepada orang. Kalau kita membandingkan itu, apalagi orang yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih sehat, yang lebih bahagia begitu, kita akan jatuh kepada kesesatan. Ya, dan ya. Akhirnya yang ada adalah pandilian. Tidak tahu kita bersyukur. Karena tidak bersyukur akhirnya semakin lemah. Karena itu dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, baik sukacita, baik duka cita. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan ketika saya kecelakaan, itu juga rancangan damai sejahtera. Maka bersyukur senantiasa. Mampu do kita manginan ala disodo di bagasan diri todo todini debata. Nama ngikut, jangan padamkan roh katanya. Unang itopi hamu todii di bahasa Latin. Banyak kita yang sering sekali memadamkan roh Allah yang ada pada kita. Ketika kita sanggup atau mampu atau tahu untuk berbuat baik, kita tidak lakukan. Itu cara ciri-ciri orang-orang yang memadamkan roh. Ketika kita mampu untuk tidak marah, mampu untuk tidak terimas begitu, tetapi kita tetap terimas, itu orang-orang yang memadamkan roh. Ketika kita tahu bahwa itu salah dan saya tidak mau lakukan gitu ya, tetapi saya tetap lakukan, itu juga orang-orang yang memadamkan roh. Maka dari itu roh Allah yang mengajari kita setiap hari, jangan kita padamkan. Kenapa? Kalau kita padamkan itu akhirnya roh itu tidak akan berbicara lagi dengan kita, karena kita tidak mau dengar pengajaran yang daripada roh itu. Sebisa mungkin apa yang kita rasakan melalui roh Tuhan yang ada pada kita untuk melakukan perbuatan yang baik, memberi pertolongan, pergi beribadah dan lain sebagainya, kita lakukan dengan baik dan dengan sukacita. Rumus yang berikutnya di ayat 20, jangan anggap rendah nubuat. Sering sekali kita menganggap rendah nubuat. Ada dua hal, dua tipe, dua ciri orang yang dua perilaku yang merendahkan nubuat. Yang pertama, merendahkan nubuat dengan cara bernubuat sembarangan. Ini sering sekali saya dengar dan mungkin kita juga sering dengar. Ada orang sakit, pos marhamuna baru lui, tapi dangdung dua tuluari marjungulu. Bernubuat bukan perbuatan yang main-main. Kenapa Nabi Yeremia, Nabi Yesaya dan Musa dan lain sebagainya dia mampu bernubuat? Karena Tuhan sampaikan sama dia, nubuatan adalah perkataan Allah yang sampai kepada seseorang, lalu seseorang menyampaikan lagi. Dan sering sekali seperti itu.
Contoh, sudah mau hujan, wah ibadah sebentar lagi akan dimulai gitu ya. Apa semarohamuna dang rohi, nah itu kan. Ternyata datang hujan. Itu orang-orang yang menganggap rendah nubuat. Maka jangan pernah menganggap rendah nubuat. Nubuat adalah sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada kita untuk disampaikan kepada orang lain. Contoh, Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Oh, itu kita boleh sampaikan. Engkau berduka, engkau sakit, engkau makin miskin, engkau kalah, engkau gagal dan sebagainya. Lalu kita katakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan menerima janji Tuhan. Oh, itu nubuat. Itu dari Tuhan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah tidak mau bernubuat. Kita sering sekali tahu bagaimana menyemangati orang. Kita sering sekali tahu bagaimana menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuatan kepada orang. Tetapi kita tidak mau menyampaikan karena kita malu. Saya takut nanti kalau saya bilang, nanti saya dibilang pajago-jagohon. Saya takut kalau saya sampaikan nanti saya dibilang bibelon. Saya takut kalau saya sampaikan nanti saya dibilang pamalo-palohon dan sebagainya. Maka jangan bernubuat sembarangan. Dan yang kedua, jangan malu bernubuat yang benar. Kalau engkau percaya Hapor Xiaomi dong, Paman Pokoknya kita. Oh iya, itu nubuatan yang benar karena firman Tuhan yang katakan itu. Tetapi kalau kita berani-berani katakan, malu gue, persehok gue, itu hati-hati ya. Tapi 3 hari, tidak sesuai dengan pernah kan? Ya. Nah, rumus yang berikutnya juga dikatakan di ayat 21, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Ujilah segala sesuatu, Bang. Banyak sekali penipuan-penipuan yang akan terjadi di akhir zaman nanti, bahkan mulai dari sekarang dan mulai dari hari yang lalu juga. Segala sesuatu harus diuji. Risi-risi hatani jolma, lamat-lamat hatani bin. Saya sudah lihat dan saya sudah rasakan sendiri. Abang Inang juga semuanya, saudara-saudaraku, pasti sudah pernah melihat dan sudah pernah merasakan. Orang yang lembut-lembut ngomongnya, luar biasa, tetapi di dalamnya busuk. Maka ujilah segala sesuatu. Jangan mudah percaya, karena saya sudah jatuh ke situ. Saya percaya dengan mudahnya kepada orang ini, orang itu yang baik. Ternyata saya ditusuk dari belakang dan ya sakit. Maka dari itu supaya jangan sakit, jangan sampai menjadi lemah kita gara-gara salah menguji sesuatu. Maka ujilah segala sesuatu. Yang terakhir, teman-teman, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kenapa kita harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan? Karena kejahatan itu enak. Tidak ada dosa yang tidak enak. Seperti khotbah sering saya khotbahkan, bagi pembunuh membunuh itu enak, bagi pemerkosa memperkosa itu enak, bagi pencuri mencuri itu enak, bagi yang sebagainya. Maka ketika kita mulai dekat dengan kesempatan untuk mencuri, ketika kita mulai dekat untuk kesempatan untuk berbohong, ketika kita mulai dekat dengan kesempatan untuk menipu, ketika kita mulai dekat dengan kesempatan untuk membangga-banggakan diri, menyombongkan sesuatu, maka jauhkanlah itu dari diri kita. Karena kita sering sekali lemah ketika melihat sesuatu yang tidak baik dan itu enak untuk dilihat. Kita lemah dan akhirnya terikut-ikut. Kenapa banyak laki-laki yang merokok? Karena terikut-ikut. Kita lemah. Maka dari itu, ketika kita mulai dekat dengan kemungkinan untuk berbuat dosa, jauhkan. Tadinya kita tidak suka mabuk contohnya, tapi kita dekat dengan kesempatan untuk mabuk-mabukan, uang ada, stres iya, ada tempat mabuk, itu mulai jauhkan diri kita dari hal itu. Ketika kita tadinya tidak penjudi, jadi dekat dengan kesempatan untuk berjudi, uang ada, waktu ada, yang melarang tidak ada, makin dekat dengan kesempatan itu, maka jauhkan dari situ. Atau kesempatan untuk apapun dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Dekat dengan hal-hal yang jahat, mulai kita jauhkan. Itulah 7 rumus yang Tuhan mau sampaikan buat kita di Advent yang ketiga ini. Advent yang ketiga menekankan tentang sukacita. Bagaimana kita mau bersukacita dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan. Kita sudah sangat layak untuk bersukacita. Kenapa? Di minggu-minggu yang lalu Tuhan sudah sampaikan bahwa akhir zaman akan sangat sakit. Maka jangan sesat, jangan lari dari Tuhan. Dan ini juga rumus yang Tuhan kasih buat kita supaya jangan sesat. Rumus ada 7, kembali saya bacakan. Bersukacita dengan senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat,
ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat. Itulah rumus yang disampaikan kepada kita untuk kita pelajari dan kita lakukan pada saat-saat kita harus melakukannya. Sekali lagi kami sampaikan Abang Inan, hari Minggu tanggal 13 ini dan tanggal 20 dan tanggal-tanggal berikutnya kita sudah diperkenankan untuk beribadah di gereja kita. Mari kita beribadah bersama. Kalau mungkin kita takut, nanti takut kena corona dan sebagainya, mari kita patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan ada tambahan, ketika tadi Bapak Camat dan Bapak Lurah dengan gugus tugas COVID kecamatan datang ke gereja kita, mereka sampaikan ternyata umur 60 tahun ke atas sudah boleh bergereja, tetapi bagi yang sehat. Maka Abang Inan yang berumur 60 tahun ke atas, yang merasa dirinya sehat, tidak ada gangguan sakit penyakit bagian dalam, tidak demam dan sebagainya, datang ke gereja, kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mauliati rohanami yang Tuhan, ala sahatu tikyon, uhilalah kami Tuhan, dengan dibasam di mulut kami. Secara khusus di masa pandemi COVID-19, Tuhan dan di paluason anggosada ruas ni huriam, na terpapar virus corona, lasi tutu rohanami Tuhan, lasi tutu rohani na posomon, ala dilindungi ho di lehokoha hipaso, dijagai hoha bisa luhutna, ruas do parkaladu ni huriam bagi sumber sari. Asiroham Tuhan, di nanay kau nami pe permingguan di hari Minggu di Huriamon, dohot dia ke Minggu nanay ro, dohot dia ke pesta Natal pe. Tuhan elegelik nami tolong badau kami siang saluhut akamara COVID-19 asa tong di bagasat nami di bagasat las ni roha kami memuji pasaka pokok. Mauliate di ho Tuhan, somoni nang pembangunan kau ani Huriam. Tuhan asiroham. Jongjong saluhut kami ruas dohot parhalado dohot panitia pembangunan. Dinalaho patupaho na umuli patulusan pembangunan tahun Huriam. Pondimima mangarajai roha pikiran nami asa salut na tulus dengan merdalan. Obar tolong roham. Soni hatam Tuhan ang utang yaw kami suatu may bagas di roha nami asa malo bisuk kami Tuhan mengadopi akan anay masa di ujung ni Portibion. Asa margogo kami jala satia saat di ujung ni ngulu nami. Mauliada ni ho Tuhan makita Yesus Kristus oloy tangyang nami. Amin. Mari kita siang pwede nomor 40 ayat sada uhud tapasahat peliata. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroa di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasaw libasa na mauliutus kupasat kami masya na nilehon mintu kami pilihan nami tuho sa jalo may kami wap na khusus di jolo pasu-pasu may jalan ramoti asa uparhasya kami pilihanon pati buluhon harajaw mo dito katawan di Huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhite-hite tordim asalam huntadahami gudang di silehon-lehon mintu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Palea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwakmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni rongan namar dosa kuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat Advent, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.